Sejarah microteaching. Ide microteaching untuk pertama kalinya berasal dari Universitas Stanford di Amerika Serikat ketika sebuah proyek percobaan pada identifikasi keterampilan mengajar sedang berlangsung di bawah bimbingan dan pengawasan anggota fakultas. Tim ahli ditugaskan dalam pengembangan alat uji dan evaluasi untuk mengukur pencapaian keterampilan mengajar. Semua langkah-langkah mikro mengajar, baik teknik mengajar, umpan balik, rencana ulang, mengajar ulang, umpan balik yang telah dibentuk. Dengan demikian, nama microteaching diciptakan sebagai metode untuk mengembangkan keterampilan mengajar pada tahun 1963. Sejak itu, teknik pelatihan guru ini telah banyak digunakan di hampir semua sekolah tinggi dan universitas di Eropa dan Asia. Bahkan di Pakistan digunakan dengan penekanan yang besar dalam semua program pelatihan guru, mengembangkan keterampilan mengajar dan kompetensi di antara peserta pelatihan guru. Selanjutnya ada pengertian microteaching menurut ahli. Microteaching atau pengajaran mikro adalah pertunjukan metode pelatihan yang dirancang untuk mengisolasi bagian komponen dari proses pengajaran, sehingga peserta pelatihan dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi pengajaran yang disederhanakan. Di sini juga ada tujuan dari kegiatan microteaching, yaitu agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik. Yang kedua, memenuhi standar kompetensi kepribadian. Yang ketiga, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi profesional. Yang keempat, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi sosial. Yang selanjutnya itu ada manfaat microteaching. Manfaat microteaching adalah untuk memberikan kesempatan kepada calon instruktur untuk berlatih mempraktekkan beberapa keterampilan dasar mengajar di depan teman-temannya dalam suasana yang konstruktif, suportif, dan bersahabat, sehingga mendukung kesiapan mental, keterampilan, dan kemampuan performance yang terintegrasi untuk bekal praktek mengajar. Fungsi microteaching yaitu meningkatkan kompetensi mengajar. Yang kedua, penguasaan keterampilan khusus dalam mengajar. Ketiga, dilakukan penelitian terhadap metode mengajar. Keempat, pengembangan metode mengajar. Ada aspek-aspek. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan materi. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Yang selanjutnya adalah keterampilan seorang guru dalam bertanya. Yang selanjutnya yaitu adalah keterampilan mengelola kelas. Yang terakhir itu ada keterampilan mengajar kelompok kecil. Selanjutnya ada karakteristik. Pengajaran mikro atau microteaching merupakan real teaching, tetapi dalam skala mikro. Karakteristik yang khas dalam pengajaran mikro atau microteaching adalah komponen-komponen dalam pengajaran yang dimikrokan atau disederhanakan. Dalam pengajaran sesungguhnya atau real teaching, lingkup pembelajaran biasa tidak dibatasi, tetapi di microteaching terbatas pada satu kompetensi dasar atau satu hasil belajar dan satu materi pokok bahasan tertentu. Demikian pula alokasi waktu yang terbatas antara 10-15 menit. Jumlah siswa yang juga dikecilkan hingga berkisar 10-15 siswa, serta keterampilan dasar yang dilatih juga terbatas atau terisolasi. Seorang motivator pernah berkata, setiap fase yang kamu jalani harus bisa mendatangkan pelajaran untuk naik ke fase berikutnya.